Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartini. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Kali ini saya akan membahas tentang dawuh-dawuh Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Dawuh-dawuh beliau diantaranya: 1. Andalkan dirimu sendiri. Kemuliaan seorang itu bukan karena nasabnya, tetapi karena jerih payah usahanya sendiri. Maka jangan andalkan nasab dan silsilah, tapi andalkan dirinya sendiri. Kendati keturunan kiai besar, tapi kalah wirid kalah. Sebaliknya, meskipun keturunan tukang becak, tetapi menang wirid menang. Muzaki kepada putra-putranya dan bagi Kiai Muzaki, kemuliaan dan eksistensi seseorang bukan ditentukan oleh orang lain, juga bukan karena faktor keturunan, genetik, jabatan, kekayaan, atau berbagai simbol jahiliyah lainnya, melainkan lebih ditentukan oleh prestasi, kompetensi, track record, dan kredibilitas serta ketakwaan dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib karomahul wajhah menyebutkan, pemuda yang handal adalah mereka yang berani mengatakan, "Muda inilah aku," bukan yang mengatakan, "Aku anak fulan, cucu si fulan." Pandangan tersebut relevan dengan Al-Quran yang menegaskan bahwa sesungguhnya posisi yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah takwa di antara mereka. Kedua, ketuklah pintu berkali-kali. Ketika memberikan nasihat pada para jamaahnya, Kiai Muzaki menyebutkan, setiap barang bagus harganya pasti mahal, dan untuk mendapatkannya tidak bisa dengan cara yang santai. Dibutuhkan kerja keras, tekad yang kuat, dan perjuangan yang tak kenal lelah. Menurut beliau, orang yang meraih fajar hanyalah mereka yang melakukan perjalanan panjang di waktu malam. Dalam Al-Quran disebutkan, orang-orang yang berjuang keras mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dalam syair Arab dikatakan, man jadda wajadda, siapa yang giat dia yang akan dapat. Karena itu bersikaplah optimis, kendati langgam kehidupan tidak selamanya manis. Memang dalam hidup ini semua manusia akan diuji dengan bermacam kasus, tetapi di balik itu pasti terkandung maksudnya khusus. Dengan ujian akan terlihat kualitas iman, maka tebarkan sabar dan kuatkan tekad. Hanya yang menempuh sungguh-sungguh yang dapat menggapai kemuliaan. Barang siapa yang mengetuk pintu berkali-kali, pada akhirnya akan dibukakan pintu hidayah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, man qara'al balajja walajja. 3. Bersikaplah seperti karang di tengah gelombang. Falsafah tentang kehidupan laksana memanjat pohon yang tinggi. Semakin ke atas semakin kencang hembusan angin yang menerpanya. Seseorang yang bertekad meraih prestasi menjulang harus bersiap diri menghadapi hembusan angin nan kencang. Ketika program telah dirancang matang, maka jalanlah dengan serius dan konstan tanpa perasaan ragu atau pelin-pelan. Juga tidak perlu hiraukan ocehan orang agar tidak terombang-ambing dalam kekalutan. Begitulah
statement Kiai Muzaki dalam suatu kesempatan menasehati para putra santri dan jamaahnya. Memperdulikan omongan orang memang kadang tidak ada benarnya, persis seperti cerita seorang sufi yang mengembara bersama anaknya dengan mengendarai seekor keledai. Ketika si anak naik keledai dan si bapak berjalan kaki menuntunnya, orang itu salah. Sebaliknya, ketika si bapak yang naik keledai dan si anak berjalan kaki malah dinilai tambah salah. Dinaiki berdua pun masih juga salah. Tidak naik sama-sama justru semakin salah. Mereka dianggap bodoh. Wong membawa keledai kok tidak ditunggangi. Karena itu melangkahlah lillah dan jangan hiraukan penilaian orang. Kalau kalian berbuat sesuatu hanya ingin disebut ikhlas, maka itu tidak ikhlas. Demikian juga bila kalian meninggalkan sesuatu hanya karena khawatir disebut tidak ikhlas, maka itu pun tidak ikhlas. Intinya, jadilah kalian seperti karang di tengah samudra yang kokoh menghadapi ganasnya gelombang, atau jadilah kalian seperti ilalang yang lentur dan tidak patah oleh beban dadakan seberat apapun. Keempat, cukuplah Allah sebagai penolong. Menurut Kiai Muzaki, setiap manusia yang hidup pasti menghadapi masalah, sebab hidup memang perjuangan menyelesaikan masalah. Masalah adalah hidup itu sendiri, dan hidup adalah masalah itu sendiri. Karena itu, menurutnya jika perlu sedih menghadapi masalah, kesedihan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menambah masalah baru. Kesedihan hanya akan memforsir jantung dan menguras energi. Sungguh sedikit pun bersedih itu tiada berguna. Memang manusia adalah makhluk lemah yang tidak mampu menolak masalah, tapi prinsipnya menurut Kiai Muzaki tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Bila tak ada pesta yang tak berakhir, maka tak ada badai yang tak berlalu. Setiap tangisan akan berujung dengan senyuman, dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itulah sunnatu. Maka kabarkan pada malam bahwa sang fajar akan segera tiba. Kabarkan pula pada orang yang ditimpa kesusahan bahwa pertolongan Allah pasti segera datang. Kuncinya, semua masalah akan cepat selesai bila diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Ridho atas segala yang terjadi, berprasangka baik kepadanya dan menunggu dengan sabar pertolongannya. Ketidaksabaran berakibat perpisahan Musa alaihissalam dengan Nabiullah Khidir. Ketika sabaran membuat umat Islam kalah dalam perang Uhud, ketidaksabaran membuat berbagai kebaikan lepas dari genggaman kita. Perbanyaknya membaca hasbunallah wa ni'man nasir, karena sejatinya tidak ada suatu kekuatan pun di dunia ini tanpa pertolongan Allah. Maka cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong kalian, karena Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Kelima, raih sesuatu dengan yakin. Dalam banyak kesempatan, Kiai Muzaki sering menasehati para jamaahnya bahwa dalam kehidupan ini seseorang harus bersikap optimis. Kendati perjalanan hidup tidak selamanya manis, memang ada banyak liku dan tanjakan yang mesti dilalui, maka banyak rahasia yang pasti disingkap dan ada banyak rintangan yang pasti diatasi.
Tetapi yakinlah bahwa Allah hanya memberi beban sesuai kemampuan hambanya. Menurut tokoh ikonik ini, tidak ada satupun yang tidak bisa diraih, tetapi syaratnya jangan ragu, sebab keraguan hanya menunjukkan bahwa tekad kita belum maksimal. Tak ada keyakinan dalam keraguan. Yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah kuasa mengabulkan hajat hambanya, dengan keyakinan yang mustahil akan bisa menjadi kenyataan. Tetapi tanpa keyakinan, kepastian akan menjadi sirna. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Bila seorang mengingat Allah, maka Allah akan, bila seorang mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya. Bila seorang memohon perlindungan, maka Allah akan melindunginya. Bila seseorang mendekat kepadanya sejengkal, Allah akan mendekatinya sehasta. Bila seorang mendekat kepadanya sehasta, Allah akan mendekatinya sedepa. Bila seseorang mendekati kepadanya dengan berjalan, Allah akan mendekatinya dengan berlari. Keenam, belajarlah istiqomah. Menurut Kiai Muzaki, istiqomah adalah lebih baik dari 1000 karomah, sebab dalam istiqomah terkumpul sabar, yakin, syukur, ridho, ikhlas, dan tawakal. Karena itu istiqomah adalah kunci dari segalanya. Dalam pandangan beliau, iman yang istiqomah adalah iman yang tidak pernah gumbing atau goyah dan tetap lurus di jalannya. Apapun yang terjadi, demikian juga akhlak yang istiqomah adalah prinsip hidup yang tegas, membela yang benar dan bukan yang bayar. Kekokohan prinsip itu tidak bisa dibeli dengan apapun atau dengan harga berapapun. Pernah suatu ketika pembesar Quraisy menawarkan harta, tahta, dan wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asal beliau menghentikan keistiqomahannya dalam bertablik. Nabi yang mulia menjawab, "Andai matahari kau taruh di tanganku dan gunung emas kau berhenti memegang prinsipku sampai titik darahku yang penghabisan." Ali bin Abi Thalib, pegang teguhlah prinsip yang aku contohkan padamu ini, meskipun karena itu engkau sampai mengunyah urat-urat kayu hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Maka jika kalian ingin dianggap sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikutilah prinsip hidup dan keistiqomahannya, seperti yang diajarkan beliau, bahwa dalam keadaan apapun kita mesti menahan diri dari menjual harga diri, walaupun mungkin ia harus mati kelaparan karenanya, ucap Kiai Muzaki menasehati para jamaahnya. 7. Jadilah dermawan. Salah satu tema yang juga sering dinasehatikan Kiai Muzaki kepada anak cucu, santri, dan para jamaahnya adalah soal kedermawanan. Menurut beliau, kedermawanan adalah karakteristik dari para waliullah, yakni sifat dan perilaku yang mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri, walaupun dirinya dalam kesulitan. Nabi SAW bersabda, Allah tidak menarik para kekasihnya kecuali atas dasar kedermawanannya dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selain itu, bagi Kiai Muzaki, kedermawanan juga merupakan faktor utama yang dapat mempercepat seseorang wusul ilallah. Sebab perjalanan seseorang menuju Allah itu hakikatnya adalah kreasi dari keterikatan para materi menuju ketergantungan hanya pada Allah. Orang dermawan adalah orang yang menegakkan hidupnya di atas prinsip
giving, memberi, dan bukan taking, mengambil. Orang dermawan menurut Kiai Muzaki selain dicintai Allah, dicintai sesama manusia, juga sangat baik bagi dirinya sendiri. Sebab apapun yang dia korbankan tidaklah musnah, melainkan akan kembali pada dirinya sendiri dengan berlipat ganda. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, cepatnya rezeki datang kepada orang yang suka memberi makan orang lain lebih cepat dari kelebatan pedang di atas punuk unta. 8. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hadirin jamaah zikir yang dimuliakan Allah, demikian Kiai Muzaki mengawali nasihatnya. Dalam perjalanan hidup kalian kelak pasti tidak akan luput dari gangguan dan kejahatan orang. Kalian akan difitnah, dihina, bahkan disiksa. Tetapi jangan khawatir, Allah senantiasa bersama kalian jika kalian mukmin sejati. Kalian tidak perlu takut dengan hinaan seseorang, sebab itu merupakan rahmat dari Allah yang Maha Agung. Jangan khawatirkan nistaan orang, tapi takutlah sanjungan orang kepada kalian. Bila kalian dinista, kalian akan jaya. Tapi bila kalian disanjung, kalian akan sombong, lalu ambruk tidak tertolong. Bila kalian mendapatkan kejahatan dari seseorang, bersikaplah tenang dan balaslah dengan kebaikan. Semakin kalian dihujat, kebaikan kalian akan semakin meningkat. Tirulah sikap Nabi SAW yang ketika dijahati orang malah mengangkat tangan tinggi-tinggi berdoa, Allahumma ghafir ghaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni hambaku yang menjahatiku. Mereka lakukan itu karena mereka tidak tahu. Sekali lagi belajarlah membalas kejahatan dengan kebaikan. Hal tersebut jauh lebih utama ketimbang membalasnya dengan hal yang sepadan. Bila kalian menerima tuduhan dengan sabar, maka kalian dijanjikan oleh Allah masuk surga dan malaikat menyambut kalian dengan sapaan, Salamun alaikum bima sobartum. Salam sejahtera atas kalian berkat kesabaran kalian. 9. Bersyukurlah atas segala hal. Dalam salah satu nasihatnya, Kiai Muzaki menyebutkan, andai ada waktu sejenak untuk menghitung berapa lama hidup yang telah kita jalani, berapa banyak kesehatan yang telah kita nikmati, berapa kali kesuksesan yang telah kita raih, berapa banyak rezeki yang telah kita dapat, Allah berfirman, dan jika kalian akan menghitung nikmat Allah, niscaya kami tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat 16 ayat 18. Fariduddin Attar, seorang sufi besar menurut Kiai Ahmad Muzaki Shah, ketika mendapat ujian berupa sakit yang berkepanjangan, sempat berdoa, Ya Allah, aku tidak tahu mana yang harus sehatku. Mana di antara waktu itu yang paling patut aku sampaikan pujian padamu? Apa di waktu sehat ketika engkau senangkan aku dengan rezekimu, ataukah waktu sakitku ketika engkau bersihkan dosa-dosa yang membebaniku? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
Tiada seorang muslim yang terkena musibah melainkan Allah menetapkan kepadanya derajat yang tinggi dan Allah akan menebus dosanya sesuai dengan tingkat derita yang menimpanya itu. Hadis riwayat Tirmizi. Intinya, semua peristiwa adalah menyenangkan atau menyakitkan, sejatinya harus tetap disyukuri. Sebab di balik semua itu tersimpan rencana besar Allah untuk kebaikan para hambanya. Memang kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh barang berharga di tempat yang tidak berharga, menyembunyikan anugerah dan rahmatnya di balik momentum yang tidak terduga. Kadang Allah menabur cinta dan hidayah justru di balik musibah. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya bila Allah menyenangi suatu kaum, mereka akan diuji terlebih dahulu. Hadis riwayat Tirmizi. 10. Jadilah pencinta sejati. Laskar cinta adalah kaum yang menyembah Allah berdasarkan rasa cintanya. Tanda-tanda mereka antara lain adalah: pertama, pengabdiannya dilandasi kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan. Kedua, selalu menempatkan kehendak Allah segalanya. Ketiga, beristiqomah untuk selalu bersama dan tidak mau jauh, apalagi berpisah dari Allah. Keempat, ditandai oleh kesadaran bahwa yang terpenting dalam hidup ini hanyalah Allah. Kelima, ditandai keteguhan untuk menahan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak suasana percintaannya. Seorang pecinta, seluruh perilakunya akan dipengaruhi oleh yang dicinta. Bibirnya akan sering menyebut namanya. Dia akan mencintai apa saja yang berkaitan dengannya dan selalu bersemangat membicarakannya. Dia akan meniru segala sifat-sifat sang kekasih, menganggap penting pemberiannya dan mempertahankan pemberian itu hingga tetes darah penghabisan. Cinta tak pernah terpisahkan dari kerja. Cinta yang tertanam dalam diri seseorang akan terus mendesaknya berbuat, bergerak, dan bersungguh-sungguh menggapai apa yang dicintainya. Cinta akan memacu semangat kerja dan produktivitas. Maka seseorang yang telah dimabuk cinta dengan Tuhannya akan dilanda badai rindu yang berkepanjangan untuk selalu bertemu dengannya. Tiada yang lebih diharap-harap selain berjumpa dengan sang kekasih dalam momen ibadah, baik sholat maupun puasa. Bagi orang yang seperti ini, inginnya terus melakukan ibadah hingga batas waktu yang tak berkesudahan. Mereka mengabdi kepada Allah tanpa kenal lelah, bahkan tanpa memikirkan dirinya sendiri atau urusan duniawi yang akan terjadi. Maka berbohong bila ada seorang mengaku mencintai Allah tetapi di malam hari masih suka tidur melupakannya. Itu semua karena kekuatan dan hipnotis cinta telah membuat yang berat menjadi ringan, yang pahit terasa manis, yang lelah menjadi kuat, yang penakut jadi pemberani, yang tak mungkin menjadi mungkin. Bila dipaksa-paksa, ia akan meronta. Bila disiksa-siksa, cinta akan menerjang segalanya. Begitu pula dengan cinta kepada Allah. Maka salah satu buktinya, bila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya dan bergejolak totalitas emosinya. Karena itu, seorang penyair bersenandung, cinta adalah akar dari segala kebaikan dan keutamaan hidup manusia. Tanpa cinta, manusia akan saling bermusuhan satu sama lainnya. Perang adalah bentuk ekstrim dari corak hubungan manusia yang kering akan cinta. Keributan kemanusiaan adalah manifestasi dari iklim hati yang membeku karena sepi dari gairah cinta. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada
kelebihan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq.